Shalom Shalom. Selamat hari Rabu 13 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita boleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir paling utama hidup kita terbukti berubah. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Godly Sorrow bagian 4. Godly Sorrow bagian yang keempat, bisa jadi terakhir. Ya, kita tidak ada deadline, jadi kita mengalir bersama Roh Kudus. Mari kita membaca umat Tuhan ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Ginosko, dan kuasa kebangkitannya, Dunamos, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Umat Allah, saya rasa tidaklah kebetulan bahwa kitab Filipi juga merupakan kitab terakhir yang Rasul Paulus tulis sebelum dia dipenggal kepalanya oleh Romawi. Dan dalam surat terakhir Filipi ini juga banyak sekali dikatakan, ditemukan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kristen di masa paling menderita, di masa penuh tantangan, bahkan mengancam nyawanya, tidak gentar, tidak takut. Kristen sejati hanya takut kepada Tuhan. Tidak ada yang ditakuti selain itu. Dan tidak pernah minta belas kasihan selain kepada Sang Raja. Apa yang kita bahas beberapa hari ini, penderitaan mengubah fokus hidup kita. Penderitaan merubah materi menjadi kemuliaan. Orang yang tidak mengenal Allah akan menjadikan ketaatan sebagai penderitaan. Perhatikan, ya. Orang yang tidak mengenal Allahnya akan menjadikan ketaatan akan firman Tuhan sebagai penderitaan. Bahkan ada orang-orang yang menganggap bahwa minggu ke gereja aja itu menyusahkan. Kenapa harus berdoa? Kenapa harus melayani? Buang-buang waktu saja. Bikin susah, ngeri sekali. Tapi orang yang sayang Tuhan akan menjadikan penderitaan sebagai bentuk rasa cinta, kesiapan untuk berkorban. Dan kita juga sudah bahas bahwa penderitaan mengerjakan sesuatu yang tidak dapat manusia kerjakan sendiri. Saya pernah mendengar suatu khotbah yang begitu memuja, yakni Jim Bakker. Evangelis Jim Bakker di Amerika sangat terkenal. Di televisi, dia begitu luar biasa. Bahkan dia mempunyai ide untuk membangun seperti wahana Dufan kalau di Indonesia. Tapi ini adalah untuk rohani. Bagaimana api turun dari langit, laut dibelah, Bahtera Nuh mau diwujudkan. Gelontoran uang jutaan dolar dipakai oleh dia. Seorang yang melayani Tuhan, penginjil yang begitu fasilidah dan juga hidup sangat mewah.
Sampai ketika penyelidik menetapkan bahwa Jim Bakker berlaku curang, dia memakai uang sumbangan tersebut untuk gaya hidup yang begitu hebat. Maka singkat cerita, hamba Tuhan ini dipenjara. Ketika dipenjara, Jim Bakker menulis buku yang berbeda. Dulu dia khotbah kaya, berhasil, mujizat, kaya raya, berkelimpahan. Di dalam penjara, justru dia berkata, "Aku berjumpa dengan Tuhan." Aneh, di tengah berkat yang begitu kelimpahan, dia tersesat, mengubah Injil kerajaan menjadi Injil kemakmuran. Engkau harus mengerti, semua orang yang mengikut Tuhan, Tuhan pelihara. Jadi kalau Injil kerajaan sudah pasti diberkati Tuhan, makmur. Makmur belum tentu tidak menderita, tapi Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluannya. Tapi kalau berangkat dari suatu keinginan pengen kaya, pasti sudah tentu bukan Injil kerajaan. Jim Bakker memberikan judul kepada buku yang dia tulis dalam penjara, I Was Wrong. Saya dulu salah. Dulu salah apa? Salah bahwa Kristen itu harus mewah. Kristen berbicara hidup yang enak, hidup yang berleha-leha, hidup yang kaya berkelimpahan, selalu berhasil, selalu sukses. Umat Tuhan, Jim Bakker menemukan Tuhan yang sejati justru di penjara. I was wrong. Penderitaan adalah suatu tanda proses yang diberikan Tuhan terjadi untuk kita berubah dari suatu hidup yang mengejar materi menjadi suatu hidup yang mengejar kemuliaan Tuhan. Inilah etalase bagi kekristenan. Dunia ini menjatuhkan orang dengan segala kemewahan dan kekayaan. Tapi di dalam penderitaan terungkap siapa asli daripada diri kita. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 40-42 menulis sesuatu yang aneh sekali umat Allah. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan gembira kitab suci tulis. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Perhatikan. Jadi umat Tuhan, tidak hanya Jim Bakker, saya juga mau mengaku dosa. I was wrong. Dulu saya ada dalam suatu gereja di mana mengajarkan bahwa hamba Tuhannya harus kaya. Harus kaya baru bisa ajak orang lain kaya. Mengerikan sekali. Dan kalau sudah hamba Tuhan seperti itu sulit ditemui. Hanya orang-orang dengan persembahan-persembahan terbaik baru bisa ketemu. Orang lain dipergunakan sebagai alat. Maka untuk berjumpa dengan gembala itu tidak main-main. Butuh suatu birokrasi yang panjang. Umat Tuhan, siapakah saya? Saya tidak akan menghakimi. Tapi saya share perjalanan iman saya. Bahwa bukan hanya Jim Bakker, tapi Caleb Hofer Bintoro juga harus berkata, I was wrong. Saya lepaskan semua itu, Tuhan tidak berkenan. Kekristenan mempunyai logo salib Kristus. Salib Kristus itu artinya penderitaan. Kamu mau jadi muridku, kata Tuhan?
Sangkal dirimu. Perhatikan begitu banyak orang Kristen minta perhatian penuh atas kebutuhan dan keinginannya. Akui aku, akui aku. Demikian. Bahkan tempo hari ada seorang oknum pembicara berkhotbah. Engkau ingin diberkati di masa sulit katanya. Engkau harus berbakti kepada Tuhan, berikan persembahan yang terbaik katanya. Tapi Tuhan tidak kelihatan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kau harus persembahan kepada saya. Kau harus mengasihi saya. Engkau harus berbakti kepada saya. Dan Tuhan akan membalas lipat kali ganda. Gila tidak? Saya rasa hanya melalui penderitaan kita boleh berkata I was wrong. Saya salah. Dan saya tidak berani menghakimi. Itu haknya Tuhan. Tapi merujuk kepada apa yang ditulis Rasul Paulus. Yang ku kehendaki, my passion, ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Murid Kristus, hamba Tuhan, anak Allah. Di mana kita bisa mirip Tuhan, bukan pada saat kita bermewah-mewah, berleha-leha, bersenang-senang. Tapi pada saat kita menghadapi penderitaan, menghadapi situasi tidak enak, menghadapi sesuatu yang menggesek daging kita, respon kita akan menjadikan kita mempunyai kesempatan mirip dengan Juru Selamat kita yang agung, yang mulia, yang telah mati buat Anda dan saya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.